Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu kafi wa mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultani. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi rahmatika ya rahimin. Irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afwana wa ala ta'atika wa syukrika inna. Alhamdulillah, jemaah kekasih Allah yang mengimarahkan rumah Allah di pagi ini 1 Ramadan 1447. Jazakallahu khairan. Kita sudah mulai tazkirah tadi malam, dan ini lanjutannya pagi ini tentang nama dan julukan bulan Ramadan dalam catatan Al-Quran dan hadis. Kata orang kita, tak kenal maka tak sayang. Kita syukur kepada Allah di pagi ini kita masih berkumpul di rumahnya. Mudah-mudahan selalu terberkati di rumah Allah. Selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW. Dalam catatan ulama yang termaktub di sini, nanti malam mungkin akan dibagikan kertasnya, notanya, ada lebih 23 nama dan julukan bulan Ramadan. Hebatnya bulan Ramadan ini, namanya sangat banyak. Menyatakan banyaknya fungsinya. Nomor satu sekali dalam catatan ulama, bulan Ramadan ini bulan pembersih. Ibarat badan yang kotor, mandinya di bulan Ramadan inilah. Seperti yang dikatakan Ketua BKM tadi malam, kita 11 bulan mungkin banyak terkait dengan kekotoran. Tapi di sini rohani ya. Rohani bukan jasmani. Kekotoran jasmani. Jadi bulan Ramadan bulan pembersih. Kita duduk di rumah Allah macam ini. Dan pagi-pagi, tengah hari, malam kita duduk di rumah Allah. Malaikat mendoakan orang yang duduk di rumah Allah. Ya Allah, ampuni dosa bapak ini, ibu ini. Ya Allah, rahmati dia. Ya Allah, terima taubatnya. Nah, kalau kita menghayati itu, kita mensyukurkan nikmat ini kepada Allah, kita syukuri. Waktu kita duduk di masjid, kita mesti terasa, oh ini rumah Allah. Malaikat sedang mendoakan aku, memohon istighfar, rahmat dan tobat. Pasti kita berubah insya Allah ya. Kemudian kita sholat tarawih, kita sholat fardu. Sholat kita juga menghanyutkan dosa, walaupun bukan di luar Ramadan. Langkah ke masjid, pergi dan pulang, itu menghanyutkan dosa. Setiap langkah ada 3 nilainya, 3 in 1. 1, dosa diampuni. 2, dapat kenaikan derajat. 3, dapat poin pahala. 3 1 langkah, pergi dan pulang. Maka kalau rajin, sesekali boleh kita kira dari rumah kita ke sini berapa langkah. Kalau di tempat tinggal saya ke sini dikira 150 langkah. Dan orang saleh zaman dulu dirapatkannya langkahnya. Beda aslinya kalau langkahnya panjang dan pendek. Subhanallah. Subhanallah. Ada ayat dalam surah Yasin terkait dengan kepergian dan kepulangan, pergi dan pulang masjid. Ada sahabat Nabi zaman dulu, rumahnya jauh dari masjid. Ini cerita sahabat nih ya. Rumahnya jauh dari masjid. Dulu kan tidak ada lampu. Pagi subuh gelap. Jadi dilihatnya ada tanah kosong di sekitar masjid Nabawi. Lalu teringin mau meminta satu tapak perumahan dekat Masjid Nabawi. Tiba-tiba
dijawab oleh Jibril. Artinya apa? Gak usah pindah Pak, nanti Bapak rugi. Langkah Bapak, nanti kalau dekat menjadi baru mungkin puluhan langkah saja. Ini langkahnya mungkin ratusan. Nah, ayatnya dalam surah Yasin ayat 12. Halaman 440. Apa ayatnya? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang di-highlight, yang digarisbawahi, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ayat ini mengandungi banyak message, banyak isi. Pertama, inna nahnu nuhyil mauta. Allah menegaskan, kami ini akan menghidupkan orang mati. Kita suatu hari nanti akan mati. Hari-hari kita mendengar pengumuman kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti suatu hari kita akan diumumkan. Kemudian nanti nuhyil mauta. Semua orang mati akan dihidupkan nanti dari pembalasan. Wa naktubu ma qaddamu. Apa yang sudah mereka buat. Umur bapak berapa? Umur ibu berapa? Dari 50 dan 60. Kalau saya sudah lebih 70 Pak ya. 70. Itu tertera semuanya. Naktubu ma qaddamu. Apa yang mereka sudah lakukan ditulis. Wa atharahum. Nah, wa atharahum ini termasuk maksud tafsirnya kalau kita buka tafsir Qurtubi contohnya jejak langkah ke masjid. Termasuk di dalamnya. Kalau tidak ini umum ini. Segala peninggalan, segala kesan, perbuatan, perkataan, wanat tubuh, kami tulis semuanya. Nah, jadi bila turun ayat ini menjawab kegundahan seorang sahabat ingin pindah dari tempat yang agak jauh ke lokasi berhampiran Masjid Nabawi, tidak jadi. Wah, kalau gitu tidak usah pindah lah. Nah, jadi langkah itu dikira Pak ya. Ulama berbagi wa kulla syai'in, segala-galanya ahsaynahu, tercatat dengan lengkap, dengan rapi, fi imamin mubin, dalam kitab besar. Dalam kitab besar Lauh Mahfuz. Duduk kita pagi ini ada catatan di Lauh Mahfuz. Tadi malam kita tarawih, nanti malam kita tarawih, ditulis di sana. Orang yang duduk di rumah, ditulis juga di sana. Waktu azan, kita melangkah ke rumah Allah. Ditulis di sana. Wa kulla syai'in, segala-galanya. Tidak ada kecuali. Ahsaynahu, termaktub, tertera. Ada rekornya, ada catatannya. Dengan lengkap. Ahsaynahu itu catatannya lengkap. Tidak ada tercicir. Di mana? Fi imamin mubin, di kitab induk. Kita ini ada kitab induk, Pak ya, jangan lupa. Kita ini ada kitab induk. Ada juga kitab per orang. Satu orang ada kitabnya. Hidup ini bikin kitab. Bikin buku. Nanti menghadap Allah juga ada bukunya. Pas keluar kubur, ada dalam surah Al-Isra, keluar kubur nanti Iqra kitabak katanya. Ayat 14 halaman 283. Iqra kitabak. Bacalah buku ibu. Bacalah buku bapak itu. Hidup ini bikin buku. Maka Ramadan ini membersihkan catatan-catatan yang tak baik dalam kita. Makharah pembersihan. Ramadan ini bulan pembersihan, membersihkan jiwa, hati, amalan, tutur kata, dan membersihkan catatan-catatan yang puluhan tahun. Hadis sahih yang selalu kita dengar disebut terkait Ramadan, man shama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa yang siam Ramadan, puasa Ramadan atas dasar iman dan ihtisab, diampuni dosa terdahulu. Subhanallah.
Itu maka kita doakan Allah waj'alna minas sa'iminal mu'minil muhtasibin, ataupun Allah waj'al siyamana wa qiyamana imana wa ihtisaba, doa. Dan nanti malam akan dikasih kertasnya insyaallah ya, belum sempat memprint. Nah, inilah alasannya kata ulama bahwa jejak langkah kita pergi dan pulang ke masjid direkodkan, dicatat dengan kemas. Ahsainahu, dicatat dengan lengkap, tidak ada tersisir. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau yang dia buat baik, dicatat dengan baik. Kalau tak baik, dicatat dengan tidak baik. Maka bulan Ramadan ini bulan menghapus, memadam, mendelete catatan-catatan yang tidak baik. Subhanallah. Ini ada kaitannya dengan Ramadan bulan taubat. Terkait dengan Ramadan bulan taubat, salah satu nama Ramadan ya, Ramadan bulan taubat. Bila orang itu bertobat, nah, tengok ayat yang sangat menggembirakan dalam surah Furqan. Ini sepatutnya setiap orang puasa, mesti tahu ayat ini, ayat 70 halaman 366. Halaman 366 surah Al-Furqan ayat 70, ini buah manis yang dipetik oleh orang bertobat. Selalu didengar ceramah-ceramah khususnya dari negara Arab ya. Penceramah yang tahap dunia mengatakan ini macam dapat dua runtuh ini. Nah, ayat 70 surah Al-Furqan ini bagai mendapat dua runtuh. Kalau bahasa Arabnya ghanimatun baridah. Dapat ghanimah tanpa perang. Dapat harta rampasan tanpa berperang. Ghanimatun baridah. Kalau bahasa kitanya bagai mendapat dua runtuh. Ayat 70 surah Al-Furqan, illa man taba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Allahumma baddil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Ayat ini bisa diolah jadi doa. Itulah doanya tadi. Apa doanya? Allahumma baddil sayyi'atina hasanat innaka antal ghafurur rahim. Ayat ini terjemahannya illa man taba. Kalau orang kebanyak buat dosa. Siapa yang tidak ada dosa ya? Apalagi sekarang kita di era dosa. Era globalisasi dosa bagi yang tidak teliti. Illa man taba, kecuali orang kalau dia bertobat. Wa aman, dia beriman. Kemudian tandanya dia bertobat, wa amila amalan salihah. Dia beramal saleh. Kita starting di bulan Ramadan meningkatkan amal saleh kita, kata Ketua BKM tadi malam. Kalau selama ini kita jarang ke masjid, bulan Ramadan kita didik tidak cinta masjid. Nanti sudah Ramadan kita konsisten. Illa man taba, kecuali orang bertobat kepada Allah, wa amana beriman, wa amila amalan salihah, dia merebut amal saleh. Amal yang selama ini diabaikannya, sekarang dia rebut. Apa hasilnya? Apa rizalnya? Apa kesimpulannya? Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atin hasanat. Orang yang bertobat dan beramal saleh, dosanya akan dihapus dalam lembaran bukunya, dalam catatan bukunya, dan ditulis di situ pahala nantinya. Buku catatan amalnya akan dihapus, diisi dengan pahala. Yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah menukarkan kejahatannya dengan kebaikan. Dosa 50 tahun, 60 tahun dihapus Pak. Setelah bulan Ramadan ini bulan matharah, bulan pembersih. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Memangnya Allah itu Maha Ghafur, Allah itu Maha Rahim. Ghafur dalam catatan ulama artinya mengampuni dosa yang besar. Rahim mengurus hamba yang beriman. Kalau Rahman mengurus semua manusia, semua makhluk. Kalau Rahim mengurus orang yang beriman. Mau dia ke masjid bulan Ramadan,
mau dia mendengar tazkirah. Subhanallah. Ada kisah nih, kita tutup dengan kisah Pak ya. Seorang ulama zaman dulu namanya Al-Fudail bin Iyad. Kita kalau ingin baik, dan semua orang ingin baik. Ada ya? Ada yang tak ingin baik. Semua orang ingin baik. Kalau ingin baik, selain kita membaca Quran, menghayatinya, membaca hadis, kita akan lihat kisah ulama yang syarat dengan makna. Seorang ulama zaman dulu namanya Al-Fudail bin Iyad. Al-Fudail bin Iyad ketemu dengan seorang bapak jemaah. Pak, umur bapak sudah berapa Pak? Orang dulu dia tidak marah ditanya umurnya ya, dan dia tidak keberatan. Umur bapak berapa? Oh, sudah 60. 60 Pak? Iya. Berarti tidak lama lagi tuh Pak. Prediksinya mungkin 3 tahun lagi kalau ikut umur Rasulullah. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia terkejut. Macam ditimpa musibah dia. Pintu kubur sudah dekat. Dia masih puntang panting tuh pai Paulu. Masih hilir murid lagi nak nampak jalan ke masjid. Masih duduk di rumah waktu azan. Masih belum datang ke masjid waktu bulan Ramadan. Pintu kubur sudah dekat. Jadi orang tadi terkejut dia bila ditanya umurnya nak. Dibilang sudah 60, kata ulama ini berarti tidak lama lagi itu Pak. Siap-siaplah. Apa dibilang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cemas, takut. Saya tanya usia bapak. Bapak jawab dengan innalillah. Bagus tuh Pak. Ada orang yang tadi ditanya usianya. Berapa umur Pak? 60. Berarti tinggal 3 tahun lagi Pak mungkin. Apa responnya? Orang ini responnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut, cemas. Lalu Fudail tanya lagi, Pak, apa maksud inna lillahi itu? Orang kita selalu dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir tiap hari, kadang 2 kali sehari. Kadang 2 orang 1 hari. Bapak tadi tahu tapi tidak pandai menyebutkan. Kata orang Sumbar, macam orang bisu bermimpi. Bak si bisu barasian. Tarasolai tidak takatuan. Kata orang Minangkabau ya. Orang Minangkabau ini banyak uniknya ya. Kalau ada bahasa Mandarinnya sebulan nanti biar kita kongsikan. Bak si bisu barasian, macam orang bisu bermimpi. Barasian itu bermimpi. Tarasolai tidak takatuan. Tahu dia maksud innalillah itu kan, tapi tidak pandai menyebutkan. Lalu dibantu oleh Fudail, maksudnya Pak, innalillah ini kita ini milik Allah. Bapak bukan milik istri, bapak bukan milik anak. Ibu bukan milik suami, ibu bukan milik anak dan cucunya. Innalillah, kita ini kepunyaan Allah. Dan bergiat untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Wa inna ilaihi raji'un. Tiba saatnya kita akan kembali. Kita akan diambilnya. Kita bukan milik diri kita, pemilik kita Allah. Satu saat kita akan diambil oleh pemilik. Ikut giliran. Ikut timing. Waktu dan masa. Bapak tadi makin terdesak. Amang dengannya. Aduh, macam mana lagi? Keluar kata-kata, pertanyaan di mulutnya, malhilah bahasa Arab. Apalagi solusinya? Apa jalan keluarnya? Apa kata Fudail? Yasirah. Sangat senang Pak. Kalau Bapak ingin cari solusi, yasirah. Yasirah itu senang. Very easy. Easy. Sangat senang. Allah kasih Ramadan ini solusi ini.
11 tahun kita 11 bulan kita lalai, kasihnya Ramadan. Kembali kepada jalan yang betul. Selama ini banyak menyimpang kiri. Banyak yang tak kemana-mana pergi. Sekarang kita ke masjid. Jadi kata Imam Fudail, Bapak saudara yang umur Bapak selama ini banyak yang lalai, sekarang tinggal sekian tahun lagi, perbaikilah yang tinggal ini. Bahasa Arabnya, ahsin ma baqiya yughfar ma sabaq. Perbaikilah sisa usia Anda, itu akan diperbaiki Allah sendiri. Tadi sudah bilang dalam ayat surah Furqan ini, kalau kita bertobat, lembaran hitam, lembaran gelap, lembaran yang kotor selama ini akan dibersihkan. Ini jaminannya dalam hadis, dalam ayat ya, dalam ayat. Dan dosa akan diampuni, amal salehnya akan dipelihara dengan utuh. Kita ingat satu kisah pendek yang semua kita harus tahu ya. Kisah orang yang zaman dulu penjahat yang membunuh 99 orang. Ini hadis sahih. Ini sebelum Nabi Muhammad lagi. Umat zaman Nabi dulu. 99 orang dibunuhnya. Lalu dia ingin bertobat, ditanya seorang jemaah, Pak, saya sudah 99 orang saya bunuh. Saya ingin bertobat. Macam mana caranya, Pak? 99? Iya. Sudah fatal itu, Pak. Tidak bisa gitu. Seorang saja pun tidak masalah. Apalagi 99. Dibunuhnya orang tuh. Dibunuhnya. Tempat dia bertanya. Genap jadi 100. Dah 100 orang dibunuhnya. Pikir. Mesti ada solusinya ini. Dia positif thinkingnya tinggi. Jumpa seorang jemaah. Pak, dah 100 orang saya bunuh. Saya risau nih. Saya takut. Bagaimana caranya? Oh, senang sekali itu katanya. Ada di sana buya, ada kiai, ada tuan guru. Pergi jumpa dia. Yang ditanya pertama itu enggak ada ilmunya. Salah fatwa dia. Melayang jiwanya. Mati dia. Pergilah jumpa orang alim. Syekh, buya, dah 100 orang saya bunuh. Saya risau nih. Kasih dong jalan. Oh, senang sekali kata Syekh. Di sana tuh ada perkampungan orang yang saleh. Kalau di Padang Urak dulu Pak Erina Bundong, perkampungan orang yang saleh di sana orang untuk beramal saja, untuk akhirat. Pondok Kobang, pondok golongan veteran, yang ayahnya, yang umpungnya diantar belanja oleh anaknya, oleh cucunya. Dia memondok di sana. Ada di Nabundong. Sekarang nggak tahu. Kalau di Malaysia ada. Kalau Bapak mau fokus untuk ibadat, ada perkampungan. Di Kelantan ada, di Selangor ada. Di Selangor itu Jeneram, tidak jauh dari bandara. Kita dengan bandara KLIA. Bapak mesti berhijrah, duduk di kampung orang yang saleh sana. Bapaknya nanti akan jadi orang saleh. Wah, betul lah itu katanya. Dia berazam, berniat ingin pindah. Tengah jalan, dah diintai oleh malaikat maut. Dah ditunggu oleh malaikat maut di tengah jalan. Pendeklah ajalnya, dicabutlah nyawanya. Pas dia meninggal datang dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat ingin mengambil alih rohnya. Orang baik kalau meninggal, rohnya diambil alih oleh malaikat rahmat. Orang yang jahat kalau meninggal, rohnya diambil alih oleh malaikat azab. Datang dua malaikat di sana, bertengkar. Asroh tuson, karejum kudawan nih. Ndak karejum kudawan ya. Ini tugas saya ini. Kau kenapa datang ke sini? Ini tugas saya loh. Ini sudah 100 orang dibunuhnya. Iya, tapi dia sudah bertobat. Kasusnya sudah bersih. Bukan kerja kamu lagi, ini kerja saya. Subhanallah. Datang malaikat ketiga. Kenapa bertengkar ini? Bersitegang urat leher kalian di sini. Ini orang jahat yang meninggal kata malaikat rahmat. Ini kan kerja saya kata malaikat azab. Itu senang sekali. Tidak usah bertengkar. Diukur saja dari tempat dia mati ke destinasi yang dia tuju, dan dari tempat dia mati dari kampung dia berangkat. Kalau malaikat itu mengukur jaraknya itu makan selangkah saja ya. Timur ke barat itu malaikat itu banyak selangkah saja karena mereka terbuat dari cahaya ya. Diukurlah
lebih dekat ke destinasi yang dia tuju, katanya dalam sehesta berapa, tapi enggak banyak bedanya. Lalu dia tergolong orang yang bertobat. Penutup ada ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai, menyukai, menyayangi orang yang bertobat dan orang yang ingin membersihkan dirinya. Halaman 35 surah Baqarah ayat 222 penghujung ayat ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang bertobat. Orang yang bertobat selama ini lalai, sekarang dia bertobat. Dia bertukar status jadi kekasih Allah, Habibullah. Nah, ini ayatnya ya. Bertukar status jadi Habibullah, kekasih Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Inni ubukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.